Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman pemilih, kembali lagi di vlog KPU Kabupaten Bogor. Saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Nanang Priyatna. Beliau adalah Inspektur Utama KPU RI. Beliau dan keluarga baru saja dicoklit oleh petugas Pantarlih. Yuk kita simak tadi proses coklitnya seperti apa sih. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Baik. Mohon maaf nih mengganggu waktu Bapak di weekendnya. Iya, katanya jam 1, taunya jam 2. Ngaret ya Pak ya. Iya, mohon maaf Pak. Pak, bisa diceritain nggak sih ke teman pemilih proses tadi coklit oleh petugas Pantarlih itu Bapak diminta data apa aja sih? Tadi sih diminta datanya KK sama KTP. Walaupun sudah teman-teman Pantarlih kan sudah bawa juga data itu, cuma kan memang untuk kepentingan mencocokkan, namanya coklit. Coklit. Artinya kan memang namanya penelitian, soalnya kita harus ada data pembanding, data dukung dari si calon pemilih tadi, yang minimal tadi KK dan KTP gitu kan. Di tempat lain ada juga pakai paspor dan lain-lain kan, yang penting data diri kan. Jadi ini cuma tadi sih cuma gitu aja nanya, ditanya KTP dan KK. Ya, barusan sih ada sedikit miss, tapi bukan miss juga menurut saya, jangan-jangan itu kejadian juga di tempat lain gitu loh. Ada satu anak saya belum termasuk ternyata di dalam daftar kita kan, makanya tadi istilahnya tidak daftar potensial. Potensial, betul. Di kakak saya ada, jadi kakak saya itu keluarga sudah ada dua kakak, mana yang satu anak sudah menikah. Kenapa kamu nggak berdiam aja? Malah yang sudah menikah punya kakak baru ada terdaftar. Nah di anak saya harusnya di kakak yang hidup 4, saya istri sama 2 anak, nah 1 tidak termasuk. Jadi nanti sudah didata, jadi di daftar tambahan, di daftar potensial. Jadi hak pilih dia nggak hilang. Hak pilih itu walaupun 1 orang itu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, konstitusi. Itu yang makanya kita harus perjuangkan. Kenapa kita harus sampai mendatangi pemilih kita di pelosok penjuru negeri, bahkan di luar negeri, karena jaminannya konstitusi, satu hak satu suara itu dijamin oleh konstitusi, harus tidak boleh tidak terdaftar. Nah, makanya pentinglah proses coklit ini untuk mencocokkan data tadi kan itu. Baik. Nah tadi setelah proses coklit itu, kalau boleh tahu Bapak terdaftar di TPS berapa Pak untuk nanti pemilu 2024? 1 apa 2? Kalau saya sih tadi baca 2 kan ya, karena 2 kakak nih. Saya 39, yang satunya lagi 039. Nah, yang benar mana yang penulisannya itu? Kalau 39 doang, tapi yang satunya lagi ada 039. Penulisannya yang benar mana? 39 doang, nggak pakai 0. Nah, tadi coba ini ada 039. Ini tuh 039. Nah, tadi berarti cocok lah. Penulisan begini kan harus ya kalau sebisa mungkin precise lah, tepat. Karena seperti tadi nama 1 huruf kan, kalau orang tertentu nggak bisa masuk ke TPS juga. Supriyanti itu beda. Bahkan kalau di rekening bank pun pasti akan ditolak, nggak bisa 1 huruf berbeda gitu. Makanya perlu ketelitian juga tadi. Baik, terakhir nih Pak, nah pesan untuk teman pemilih terkait tahapan coklit ini. Menurut saya sih sebagai warga negara, apalagi tadi hak pilih kita dilindungi oleh konstitusi, sebagai pemilih kita harus proaktif. Makanya saya sangat peduli, bukan karena saya kerja di KPU, karena tahu coklit dimulai di tanggal 12 Februari selama 1 bulan. Ketika hari pertama nggak ada yang datang, saya sudah nanya-nanya. Yang saya kenal ya Pak Sekretaris Kabupaten, yang saya tanya kenapa belum ada yang datang, saya bilang. Karena saya tidak tahu PPK-nya siapa, PPK siapa nggak tahu, apalagi Pantarlihnya nggak tahu. Saya tanya ke Pak Sekretaris, katanya baru di misalnya orientasi tugas. Sudah kita mengikuti prosesnya kan sebulan, proses penelitian. Sampai ada janjian sama Pak PPK, terus janjian kalau ada waktu. Yang kebetulan memang kegiatan di KPU pusat juga lagi padat juga, jadi ya perlu janjian lah. Kalau nggak bisa Sabtu Minggu, biasanya malam kalau nggak. Nah, karena hak pilih itu dijamin oleh konstitusi, maka justru kita sebagai calon pemilih proaktif juga menanyakan kepada panitianya, dalam hal ini KPU lah, kan yang aparatnya sampai ke Pantarlih tadi kan. Diharapkan seperti itu supaya kita bisa menyalurkan hak suara kita untuk memilih pemimpin kita masa depan kita kan di tahun 2024 gitu.
karena satu suara itu harus kita salurkan betul-betul lah untuk secara bertanggung jawab gitu. Mungkin itu pesannya ya, proaktif lah bertanya, tanyain kalau ada kekeliruan tadi kita nggak apa-apa nanya-nanya ke para petugas Pantarli, PPS, PPK, karena mereka sudah diberi tugas, dia amanah, diberi amanah, ya ditanyain aja terus kita sebagai calon pemilih. Kan kebanyakan 40% itu sesuai dengan data kita di KPU. Sekarang pemilih yang potensi dari umur muda lah 40% itu, jadi memang sangat menentukan nih kalau kita dari sisi kita sebagai penyelenggara, kalau kita tidak peduli untuk mereka segera mendaftar, kalau tadi belum terdaftar misalkan, atau mengkonfirmasi, sayang nanti suara-suaranya yang tidak tersalurkan gitu. Bagi kita sebagai penyelenggara, nah, kita pun harus gencar juga sosialisasi. Makanya kemarin kita peluncuran kirab kan, itu memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam negeri juga di luar negeri, bahwa setahun lagi loh kita nyoblos. Sebenarnya intinya gitu, kita menyebarluaskan informasi itu kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat peduli juga. Loh, setahun lagi ya kita nyoblos. Berarti apa yang saya lakukan nih bagi para pemilih ya, gitu. Ya tadi harus terdaftar ya. Ini kira-kira. Oke, terima kasih banyak Pak sudah menerima kami dan petugas Pantarli untuk melakukan coklit di kediaman Bapak. Oke, baik teman pemilih, itu tadi wawancara kami dengan Bapak Nanang Priyatna selaku Inspektur Utama KPU RI. Jangan lupa nantikan kedatangan petugas Pantarli pada tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. Ayo siapkan KTP atau KK. Kita sukseskan tahapan coklit pemilu tahun 2024. See you. Nggak ada ini, nggak ada pakai Yel, oh boleh.